Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 2 SD Takmirul Islam yang Pak Heri sayangi. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kali ini jadwal kita adalah belajar dari rumah. Nah, karena belajar dari rumah, maka Pak Heri temani anak-anak semuanya belajar melalui video. Sudah siap ya anak-anakku semuanya untuk mulai belajarnya? Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Sudah cukup berdoanya ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelumnya kalau kita di kelas, kita sudah belajar tentang Pancasila ya. Pancasila itu dasar negara kita. Ada 5 sila dalam Pancasila ya. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau di kelas kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila, sila yang pertama atau ketuhanan yang Maha Esa, yaitu yang berkaitan dengan agama atau saling menghormati antar pemeluk agama. Kita sudah belajar itu. Nah, yuk. Sekarang kita akan belajar tentang Pancasila sila yang kedua. Yuk coba anak-anakku semuanya lihat ya. Sampingnya Pak Eri sudah ada gambar lambang negara kita atau dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila kedua kira-kira yang mana? Yang mana ini? Yo, ini yang mana ya? Iya, sila kedua itu gambarnya adalah rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anakku semuanya, pengamalan Pancasila sila yang kedua itu bisa kita lihat dari kata kuncinya, yaitu kata kemanusiaan dan kata beradab. Artinya apa? Kemanusiaan itu artinya kita setiap melihat orang lain membutuhkan bantuan kita, maka kita segera menolong. Itu artinya kita memiliki rasa kemanusiaan. Contohnya misalnya yang paling terbaru, kejadian yang paling update ya, bahasanya Pak Eri biar jadi gaul, paling update yaitu tentang bencana alam Gunung Semeru. Nah, karena kita sebagai orang Indonesia yang memiliki rasa kemanusiaan, maka kita langsung saling tolong menolong, langsung menolong. Itu artinya kita sudah mengamalkan Pancasila sila kedua. Contoh lainnya misalnya, kamu saat ada di rumah melihat adikmu atau kakakmu tidak sengaja terjatuh, misalnya kepleset atau kesandung, terus kemudian terjatuh, kamu menolongnya. Berarti kamu sudah mengamalkan Pancasila sila kedua. Misal di sekolah melihat bapak ibu guru membawa alat tulis, buku banyak, terus tiba-tiba ada yang jatuh, kamu menolong bapak ibu guru, kamu sudah mengamalkan Pancasila sila yang kedua. Nah, kemudian beradab apa? Beradab itu artinya sopan santun. Nah, misalkan kita berbicara kepada orang tua dengan lemah lembut. Misalnya kalau kita butuh bantuan orang tua, kita minta tolong dengan baik, ya kan? Berbicara dengan sopan, itu artinya kita beradab. Menghormati orang tua, itu artinya kita beradab. Ketika lewat di depan orang tua, ya misalnya ada orang tua sedang duduk-duduk di depan rumah, kita lewat depan rumahnya, kita mengucapkan salam, assalamualaikum atau permisi, ya sambil kita agak membungkukkan badan, itu namanya kita beradab. Kita mengamalkan Pancasila sila yang kedua. Nah, sekarang yuk kembali lagi kita lihat lambang Pancasila. Kita akan belajar yang berikutnya adalah sila yang ketiga.
Yang mana kira-kira ya anak-anakku, kalau sila pertama itu kan lambangnya bintang ya, yang ada di tengah-tengah. Kemudian yang sila kedua itu rantai emas ya. Kemudian yang sila ketiga yang mana? Ini dia. Sila ketiga adalah gambar pohon beringin ya. Gambar pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia. Apa maksudnya atau contohnya bagaimana? Persatuan Indonesia itu contohnya, misal kita melakukan gotong royong. Kayak kemarin ya, ada Udin, ada ayahnya, ada ibunya, ada kakaknya sedang bergotong royong membersihkan taman. Nah, itu termasuk pengamalan Pancasila sila ketiga, yang artinya adalah Persatuan Indonesia. Contoh lain, misalkan di dalam kelas ada tidak ya contohnya? Tentunya ada. Misalnya kalian sudah dibentuk regu piket, kemudian kalian melaksanakan piket secara bersama-sama. Misal pagi hari sebelum dimulai pelajaran atau sebelum pulang sekolah setelah selesai pelajaran kalian piket. Nah, itu contoh persatuan Indonesia di sekolah. Kalau di rumah, tadi ya, gotong royong di rumah sudah ya. Kalau di lingkungan masyarakat, di lingkungan masyarakat banyak. Misalnya mau peringatan 17 Agustus, bergotong royong membersihkan jalan, memasang bendera, memasang umbul-umbul, itu termasuk persatuan Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah persatuan, melakukan secara bersama-sama, tidak bertengkar. Nah, itu ya, tidak bertengkar. Nah, itu tadi adalah Pancasila. Sila kedua ya, maaf Pak Iri mau salah nyebut nih. Sila kedua dan sila ketiga. Nah, nanti untuk ngecek kalian sudah paham atau belum, nanti ada tugas dari Pak Heri. Tapi di akhir video ini, nah sebelum kita lanjut, ya anak-anak masih ingat enggak? Kalau kita kemarin juga sudah belajar tentang cara mengukur panjang suatu benda atau mengukur jarak benda satu dengan benda lainnya. Masih ingat ya? Alatnya apa? Macam-macam ya, tergantung benda yang kita ukur. Ada penggaris, ada meteran, ada jangka sorong, ada mikrometer sekrup, ya. Ada meteran yang panjang, ada meteran yang dipakai untuk penjahit, tergantung kebutuhannya. Nah, sekarang yang Pak Eri bawa ini ada apa? Ini adalah penggaris. Ya, Pak Eri membawa penggaris ini pendek. Penggaris hanya 30 cm. Ini biasa kita pakai untuk mengukur benda-benda yang kecil. Contoh misalkan baterai. Pak Heri punya baterai. Nah, ini bisa kita ukur pakai penggaris. Kalau rak yang di belakang Pak Heri bisa pakai penggaris ya? Ya, sulit ya. Maka kita perlu alat yang lebih panjang yaitu meteran. Contohnya ini ya, Pak Heri Mbak meteran. Panjang sekali meterannya Pak Heri. Nah, berapa ini ya? Oh, ini sampai 1 meter lebih. Nah, itu alat yang kita pakai untuk mengukur. Pak Eri pengen tahu, kira-kira kalian tahu enggak alat yang diukur alatnya, bendanya. Benda yang diukur pakai penggaris dan yang dipakai pakai meteran. Coba nanti anak-anak cek ya. Di mana? Di buku tematik kalian. Nah, sekarang perhatikan anak-anakku semuanya. Tugasnya hari ini setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Heri tadi, yang pertama, anak-anak mengerjakan halaman 50 dan halaman 57 tentang pengamalan Pancasila sila kedua dan ketiga. Ya, kalau yang halaman 50 itu untuk sila kedua. Kelihatan ya anak-anak ini ya. Yang ini untuk sila kedua ya. Terus kemudian yang halaman 57 yang ini untuk sila ketiga. Berikutnya, nanti kalau ini sudah selesai, dilanjutkan dengan tugas tentang, tertimpa Pak Iri. Geser dulu. Nah, halaman 62 sampai halaman 64, nanti anak-anak hanya cukup menuliskan, misalnya nomor 1, ini diukur pakai penggaris atau meteran. Gitu saja. Ya, penggaris, misalnya penggaris, tulis penggaris. Misalnya dipakai meteran, tulis meteran. Ini Pak Iri harus gini biar tidak ketiban tulisannya. Nah, mudah ya anak-anakku semuanya? Diingat tugasnya halaman
Ditulis dulu boleh atau ditandai dulu bukunya. Halaman 50 dan halaman 57, kemudian halaman 62 dan sampai halaman 64. Demikian anak-anakku semuanya, selamat belajar untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di kelas minggu depan. Ya, semoga anak-anakku hari ini belajarnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.